Al-Quran adalah pemberi syafaat yang paling besar. Hadis ke-34 An Sa'id bin Sulaimin mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syafi'in afdalu manzilatan 'indallahi yaumal qiyamati minal qur'ani la nabiyyun wala malakun wala ghairuh. Artinya, dari Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih secara mursal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Qur'an, baik nabi, malaikat maupun yang lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib dari kitab Syarah Ihya. Faidah: banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita, bukan sebagai penuntut atau penentang kita. Imam Bazzar rahmatullah alaih meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnu'ah, dan dia menganggap riwayat ini bukanlah riwayat yang maudhu, bahwa jika seseorang meninggal dunia sementara di rumahnya orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian, maka akan datang seseorang yang sangat tampan yang berdiri di sisi mayit. Ketika kain kafan mulai dikenakan, ia berada di antara dada dan kain kafan itu. Ketika sudah dikuburkan oleh orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari si mayit agar memudahkan tanya jawab. Namun si tampan itu berkata, "Ia sahabat akrabku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak bisa meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas kalian. Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya, si mayit, dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dan dengan suara nyaring dan kadangkala juga dengan lirih. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, disediakan untuknya satu alas yang terbuat dari sutra yang penuh dengan kasturi dan berasal dari Malail A'la, tempat yang paling mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengaruniakan hal itu kepada kita. Hadis ini sebenarnya panjang, tetapi karena saya takut terlalu panjang uraiannya di sini, maka saya ringkas. Hadis ke-35 An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana qad istadraja nubuwata baina janbayhi ghayra annahu la yuha ilaihi la yanbaghi li sahibil Qur'ani an yajida ma'a man wajada wa la yajhala ma'a man jahila wa fi jawfihi kalamullah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di antara kedua tulang rusuknya. Hanya saja wahyu tidak diturunkan kepadanya. Tidak pantas bagi hafiz Al-Quran ikut marah bersama orang yang marah dan ikut bertindak bodoh bersama orang yang bertindak bodoh, sementara Al-Quran berada dalam dadanya. Hadis riwayat Hakim. Faidah: setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu tidak lagi diturunkan. Akan tetapi karena Al-Quran merupakan kalamullah yang suci, tentu di dalamnya mengandung ilmu nubuwah, ilmu kenabian.
Orang yang telah memperoleh ilmu nubuwah harus menunjukkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu alaihi rahmatullah alaihi berkata, seorang hafiz Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Sangat tidak pantas ia bergaul dengan orang-orang yang sibuk dalam perkara yang sia-sia, orang-orang yang lalai atau orang-orang yang buruk. Tiga golongan yang terbebas. Hadis ke-36. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatu la yahuluhumul faza'ul akbaru wa la yanaluhumul hisabu hum ala kathibin min miskin hatta yufraga min hisabil khalaiqi rajulun qara'al qur'ana batigha'a wajhillahi wa amma bihi qauman wa hum bihi raduna wa da'in yad'u ila sholati batigha'a wajhillahi wa rajulun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak mengalami ketakutan pada hari yang penuh ketakutan dan mereka tidak akan dihisab, mereka berada di atas bukit-bukit kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia, yaitu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran atau menghafal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia mengimami suatu kaum dan mereka menyukainya. Kedua, orang yang mengajak sholat muazzin semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang atau hamba sahaya yang menjaga hubungan baik antara dirinya dan Rabb-nya, juga antara dirinya dan tuan-tuannya. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Ma'ajim As-Salasah. Faidahnya, apakah ada seorang muslim yang tidak menyadari bagaimana kedahsyatan, ketakutan, kengerian, musibah dan penderitaan hari kiamat? Jika pada hari itu yang membuat kita tenang itu lebih berharga daripada beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Apalagi jika pada waktu itu kita mendapat bermacam-macam nikmat dan kesenangan, maka sungguh hal itu merupakan keberuntungan yang besar. Sungguh celaka dan rugi orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Tertulis dalam kitab Mu'jam Kabir bahwa perawi pertama dalam hadis di atas yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ia berkata, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi ia mengulangi sampai 7 kali, maka aku tidak akan meriwayatkannya.